dengan metode matriks. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk yang metode matriks juga masih untuk balok. Kemarin di perkuliahan kemarin ada yang bertanya kalau semisal bagaimana gaya aksialnya hilang, berarti kan DOF-nya akan jadi berkurang, kemudian ukuran matriksnya juga nanti bisa berkurang gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana dulu. Ini adalah matriks kekakuan yang kita pelajari kemarin gitu ya. Untuk matriks kekakuan ini ada 4x4 matriksnya gitu. Dengan ini ada U1, U2, U3 dan U4, begitu pula dengan untuk yang bagian barisnya. Nah, di sini kita pada dasarnya bisa menghilangkan gaya aksialnya. Kita bisa tidak memperhatikan dulu gaya aksialnya dan kita hanya fokus untuk menyelesaikan momennya. Itu konsepnya sama seperti waktu kita menyelesaikan struktur statis tak tentu dengan menggunakan jadi kalau semisal kita hilangkan ini ya, semisal kita hilangkan misal kita hilangkan U1 dan U3-nya, ini kita anggap tidak ada dulu, maka yang kita punya U1-nya kan jadi 0 gitu ya, U2-nya ada 1, U3-nya 0, U4-nya ada 1. Sehingga kita akan fokus ke penyelesaian yang rotasi dulu ya, yang rotasi. Penyelesaian yang rotasi dulu. U2 dan U4. Sehingga matriks kekakuan kita yang tadinya adalah 4x4 itu akan menjadi matriks 2x2. Jadi yang kita pilih adalah ini ada 1 di sini, 1, jadi ini kita pilih gitu ya. Kemudian yang sebelah sini juga 1, 1, ini kita pilih. Kemudian ini juga ada, ini kita pilih. Ini kita pilih. Sehingga yang aktif hanya ada 4. Sehingga kita punya matriks kekakuan lebih sederhana, tidak 4x4 tapi 2x2. Bagaimana pengaplikasiannya kalau dalam soal gitu ya. Kita akan lihat di sini, ini soalnya sama seperti yang kemarin. Kita punya di poin 1 ini adalah jepit, kemudian poin 2-nya adalah sendi, poin 3-nya adalah sendi, kemudian ada beban ki gitu ya. Untuk panjangnya sama, dia L dan kekakuannya juga sama EI-nya gitu ya. Modulus elastisitas dan momen inersianya. Jadi kita menghilangkan U1 dan U3 sehingga dia hanya ada U2 dan U4 saja. Sehingga di sini rotasinya di titik 1 karena dia adalah jepit, karena dia jepit ya di titik 1 maka dia bisa menahan momen gitu, jadi rotasinya adalah 0. Kemudian di titik 2 karena dia sendi, dia tidak bisa menahan momen di situ, jadi dia bisa berotasi, jadi aktif untuk rotasinya. Jadi kita kasih di sini 1 gitu ya. Kemudian di titik 2 itu juga aktif, di titik 3 itu juga aktif, kita beri kode 2 di sini. Sehingga DOF-nya adalah 2x2. Nah, kita menggunakan matriks kekakuan yang sebelumnya tadi, yang ini, yang 2x2. Jadi kita menggunakan matriks kekakuan yang sudah disederhanakan. Kalau kemarin kita kan menggunakannya matriks yang 4x4. Jadi di sini ada misal untuk elemen 1 gitu ya. Elemen 1 kalau ada U1 dan U3 berarti dia adalah 0, 0, 0, 1. Kalau kita pakai di yang 4x4 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Tapi karena kita pakai yang 2x2 di sini, matriks yang 2x2, jadi dia adalah 0, 1. 0, 1, 0, 1. Sehingga matriks K1-nya adalah EI per L dikalikan matriks 4, 0, 0, 0. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang bingung sebelum saya lanjutkan? Ya, Mbak Anyelir, silahkan. Gini Mbak, ini kan yang kita punya tadi matriks 2x2-nya kan ini ya, matriks 2x2 tadi dengan kita tidak mempertimbangkan gaya aksial,
Ya, kita tidak mempertimbangkan deformasi aksial, kita hanya mempertimbangkan deformasi rotasi saja. Sehingga matriksnya yang kita punya awalnya 4 kali 4, ya, kan kita sederhanakan, Mbak. Kita sederhanakan jadi matriks 2 kali 2. Sampai sini jelas ya, Mbak Anyelir? Oke, jelas. Sampai sini jelas, kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, kita masuk ke soalnya di sini, karena kita hanya mempertimbangkan rotasi saja, berarti matriks kita untuk elemen 1 adalah 01, gitu ya. 01. Sehingga di sini ada 01, 01. Sehingga kolom dan baris yang diisi hanya kolom 1, baris 1. Angkanya berapa? 4. Taruh di sini 4. Sehingga yang lainnya karena dia tidak ada, ya sudah 0, 0, 0, 0. Untuk elemen 1 ya, kita fokus di elemen 1, Mbak. Jelas, Mbak Anyelir? Apa masih bingung? Oke. Itu. Sekarang untuk elemen 2, ya, untuk elemen 2, untuk yang elemen 2 di sini, kita punya 1 dan 2. Di sini ya, 1 dan 2, sehingga untuk K2 ini semua terpakai 1 dan 2. Berarti dia kolom 1 baris 1 ya 4, kolom 2 baris 1 ya 2, kolom 1 baris 2-nya adalah 2, kolom 2 baris 2-nya 4. Masukkan ke sini. Ini kita punya matriks kekakuan untuk elemen 2. Nah, matriks kekakuan globalnya sama caranya kita jumlahkan. K1 ditambahkan dengan K2. Tadi K1-nya adalah EI per L kali 4, 0, 0, 0. K2-nya adalah EI per L kalikan 4, 2, 2, 4. Kita jumlahkan sehingga kita dapat matriks kekakuan globalnya adalah 8, 2, 2, 4. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Belum ya? Sudah kita jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk ke mencari perpindahannya, gitu ya. Mencari ke US-nya, gitu ya. US-nya itu adalah sama dengan KS min 1 dikalikan dengan PS, gitu ya. PS-nya karena dia adalah bebannya terbagi rata, gitu ya. Karena dia bebannya terbagi rata, sehingga di sininya itu yang di sini, gitu ya. Ini nilainya negatif, berarti dia searah jarum jam, gitu ya. Ini dia nilainya positif, berarti berlawanan. Ingat ya, ini adalah aksi. Yang nanti kita pakai yang terakhir adalah reaksi. Yang ini untuk yang mencari US dia adalah aksi. Sehingga kita harus tentukan dulu KS-1. KS-1-nya caranya kemarin adalah kita cari dulu determinannya, kemudian dikalikan dengan adjoint matriksnya. Adjoint matriks tinggal kita pindahkan saja 8 dan 4-nya, kemudian kita kasih minus di yang min 2 dan 2-nya. Gitu ya, 2 dan 2 kita kasih tanda minus. Sehingga dari situ kita kalikan KS min 1 dikalikan dengan PS, itu dapat US yaitu sebesar minus QL pangkat 3 per 56 EI, dan US-nya adalah 5 QL pangkat 3 per 198 EI. Ini adalah deformasi rotasi di 1, kemudian ini adalah deformasi rotasi di 2. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi ke sumbu lokalnya. Jadi di U1 tadi kan kita punya derajat yang aktif itu adalah 0, kemudian 1. Berarti yang pertama adalah 0, kemudian yang ini kita isi dengan yang pertama. Rotasi di titik 1, yaitu minus QL pangkat 3 per 56 EI. Gitu ya. Kemudian P-nya ini adalah K1, yaitu matriks utamanya. Matriks utamanya itu kalau kemarin kita pakainya adalah matriks 4 kali 4 dikalikan dengan U-nya itu adalah juga 1 kali 4 gitu ya. Kemarin kan kita kalau pakai yang ada U1 dan U3-nya, itu matriksnya untuk P-nya itu adalah matriks kekakuan, itu adalah matriksnya 4 kali 4. Coba dibuka lagi untuk ininya, PPT-nya kalau misal lupa. Kemudian matriks U-nya itu adalah 1 kali 4. Ya. Nah, tapi dengan ini
kita menyederhanakan karena U1-nya tidak ada dan U3-nya kita tidak pedulikan dulu gitu ya. Maka kita hanya punya untuk U2 dan U4 sehingga matriks K yang kita pakai di sini ini adalah matriks K2 kali 2 dikalikan dengan matriks U yang juga 1 dikalikan dengan 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau bingung silakan ditanyakan. Jelas ya? Jelas? Nggak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Jadi EI per L dikali 4, 2, 2, 4 itu adalah matriks yang pertama tadi, matriks awalnya 2 kali 2, kemudian dikalikan dengan U-nya. Kemudian karena dia tidak ada beban luar, maka Fm-nya adalah 0 gitu ya, sehingga hanya tinggal mengalihkan saja kita dapat dia adalah 1/28 KL kuadrat. Ini adalah minus 1/14 KL kuadrat. Itu untuk elemen 1. Kemudian untuk elemen 2, U2-nya tadi kita punya derajat keaktifannya itu adalah 1 dan 2 untuk elemen 2 ya. Maka di sini yang 1 ya kita isi dengan rotasi di titik 1, yang 2 kita isi rotasi di titik 2. Kemudian K2-nya di sini itu adalah EI per L dikali dengan 4, 2, 2, 4 itu adalah K yang tadi ya, yang awal gitu, matriks kekakuan kita yang global awal. Kemudian dikalikan dengan minus KL pangkat 3 per 56 EI, terus kemudian rotasi 2-nya adalah 5 KL pangkat 3 per 168 EI. Ditambah dengan reaksinya. Reaksinya akibat dari beban terbagi rata. Gitu ya. Jadi kalau aksinya tadi 1/12-nya negatif, ini berarti positif. Gitu ya. Minus 1/12 KL kuadrat. Kita jumlahkan. Kita dapat bahwa P2-nya adalah 1/14 KL kuadrat dan yang di titik 2-nya di sini momennya adalah sebesar 0. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa di titik 1 di sini ya, di titik 1 itu momennya nilainya sama 1/14 KL kuadrat, 1/14 KL kuadrat, hanya tandanya saja yang berbeda. Ya, kalau kalian mau ngecek kerjaan saya benar nggak ya, gitu ya, itu bisa dilihat dari join yang sama gitu. Di titik yang tadi ini kan titik 1, kemudian ini titik 2, ini titik 3 gitu ya. Titik 1, 2, 3 gitu ya. Jadi di titik 2 sini, ini ternyata momennya sama, satunya adalah 1/14 KL kuadrat, berarti dia searah dengan jarum jam gitu ya, 1/14 KL kuadrat, yang satunya adalah 1/14 KL kuadrat juga. Jadi di join yang sama itu momennya sudah pasti sama. Ya, jadi salah satu cara untuk mengetahui apakah kerjaan saya sudah benar atau tidak, itu indikasi, salah satu indikasi saja gitu ya. Tapi itu juga akan tergantung gitu ya dari sistem strukturnya nanti. Kalau dia portal nanti mungkin akan berbeda lagi. Tapi secara umum seperti ini. Nah, dari situ kalau kemarin kita sudah dapat gaya-gayanya P itu, kita sudah bisa langsung dapatkan gaya geser. Kita dapatkan juga momennya. Tapi kalau di sini memang kita mengoperasikan matriksnya itu lebih mudah, lebih sederhana karena ukuran matriksnya tidak besar, terutama untuk mencari P. Jadi tidak usah 4 kali 4 dikali matriks 1 kali 4, tapi cukup matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 1 kali 2, tapi kita punya pekerjaan tambahan nih untuk menyelesaikan berapa besarnya gaya gesernya, gitu ya. Jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi di sini adalah perhitungan gaya gesernya, gitu ya. Saya besarkan. Gitu. Nah, ini adalah perhitungan gaya gesernya. Tadi kita punya dia adalah 1/28. Ini tadi kita dapatnya 1/14 gitu ya. 1/14 KL kuadrat gitu ya. Jadi kita dapatnya 1/14 gitu. Yang ini tadi 1/14 KL kuadrat. Sehingga
di sini VAB dan VBA. Ini saya asumsikan ke atas semua dulu ya. Kita nggak tahu dia arahnya sebenarnya kemana. Jadi saya anggap ini adalah A, ini B gitu, sehingga sigma momen di A sama dengan 0, maka VBA dikalikan dengan L, ini ya, ini kan jaraknya adalah L gitu. Kemudian dikurangi dengan 1/28 QL kuadrat, dikurangi dengan 2/28 QL kuadrat, sama dengan 0. Sehingga VBA kali L-nya adalah sama dengan 3/28 QL kuadrat, sehingga VBA-nya adalah 3/28 QL. Kita pakai sigma gaya vertikal sama dengan 0, VAB ditambah VBA nilainya harus sama dengan 0, maka VAB-nya adalah sama dengan minus VBA, yaitu minus 3/28 QL. Sehingga kita tahu di sini VAB yang tadinya kita asumsikan ke atas, ternyata hasilnya negatif. Berarti dia asumsi kita salah. Seharusnya dia tandanya adalah atau arahnya adalah ke bawah, bukan ke atas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sudah jelas atau masih bingung? Jadi setiap teknik yang kalian pakai itu ada konsekuensinya. Kalau semisal kalian mau pakai yang teknik kemarin dengan mempertimbangkan semua gaya aksial, mempertimbangkan perpindahan arah aksial dan perpindahan momen gitu ya. Itu kalian nantinya langsung dapat semuanya. Jadi kalian dapat gaya momennya kalian dapat, kemudian shear-nya langsung kalian dapat, tapi kalian mengoperasikan matriksnya yang lebih besar. Tapi kalau ini pengoperasian matriksnya lebih sederhana, tapi kalian butuh ekstra untuk menghitung gaya gesernya di sini. Jadi dari momen, ini kan sama seperti yang slope deflection kemarin ya. Jadi kalau semisal kita sudah dapat momennya, kita bisa hitung gaya geser. Gitu. Jadi dua-duanya bisa, dua-duanya hasilnya pun sama, gitu ya. Jadi pilihan ada di kalian. Lebih confidence yang mana? Lebih confidence kalian menghitung matriks yang lebih besar, tapi langsung dapat hasilnya, ataukah kalian lebih confidence matriksnya yang kecil aja, nanti saya bisa menghitung ini secara mekanika untuk gaya geser. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Sudah jelas atau masih bingung? Kalau masih tanyakan ya Mas, Mbak. Setelah ini kita masuknya akan ke portal. Iya silakan Mbak Anyelir. Iya. Enggak, kan saya kemarin bilang pengoperasian matriks, ini metodenya metode matriks, tapi mengoperasikan matriksnya silahkan, tools-nya silahkan. Kan mengoperasikan matriks ada banyak cara Mbak ya, Mbak Anyelir ya. Ada kalian mau pakai manual bisa, pakai Excel boleh, pakai Esmat boleh, pakai MATLAB boleh, terserah, silahkan, boleh. Mau pakai apapun boleh. Gitu ya, untuk tools-nya gitu ya. SAP itu pun seperti yang saya bilang kemarin, SAP itu pun dasarnya adalah metode matriks ini. Cuman kan dia memakai computational programming sehingga dia bisa menyelesaikan gedung-gedung yang apa namanya tinggi gitu ya, dengan elemennya banyak gitu, dengan matriksnya juga tentunya akan besar sekali untuk SAP gitu. Kalau semakin besar kalian semakin besar atau semakin banyak komponen elemennya, nanti kan matriksnya juga akan DOF-nya akan semakin besar, kemudian DOF-nya akan semakin banyak dan matriksnya akan semakin besar gitu. Jadi untuk penyelesaiannya silahkan. Kalau ini kan dia sederhana ya, jadi saya menunjukkannya ya yang pakai sederhana, pakai hitungan manual, tapi untuk penyelesaian matriks itu silahkan. Kalian kan sudah dapat pemrograman komputer ya, pasti kan sudah dapat juga dasar-dasar MATLAB,
kemudian dapat juga apa namanya Excel ya sudah pasti kalian bisa kan Excel menyelesaikan matriks pakai Excel juga bisa. Jadi banyak cara, silahkan gitu ya. Mencari determinan pun pakai Excel kan bisa, terus kemudian pakai MATLAB juga bisa, pakai SMAT juga bisa. Jadi silakan, itu adalah tools, salah satu tools untuk banyak tools untuk menyelesaikan matriks. Silakan mau pakai apa saja boleh. Gitu ya Mbak Anyelir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap metode yang kalian pakai untuk menyelesaikan suatu struktur ya, mau apapun metodenya gitu. Mau kalian nanti lebih confidence, misal nih ada, kalau saya secara pribadi, metode matriks ini adalah metode yang paling gampang dan paling sederhana untuk menyelesaikan struktur statistik tertentu. Dibandingkan dengan metode lainnya seperti slope deflection misalnya, itu jauh lebih kompleks. Tapi kenapa kalian diajarkan slope deflection dulu? Karena matriks ini ya asalnya dari slope deflection itu. Nah, kalau semisal kalian menganggap slope deflection itu lebih mudah daripada matriks, ya monggo silahkan gitu kan ya. Jadi ada banyak cara menyelesaikan ini gitu ya. Dulu kalau sekarang kalian cuma dapatnya dua, metode slope deflection dan matriks. Dulu itu ada metode moment area, kemudian ada metode unit load. Ada banyak sekali metode untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu gitu ya. Kalau struktur statis tak tentu saja dengan equilibrium equation bisa. Tapi untuk struktur statis tak tentu kita punya banyak sekali metode gitu. Nah, kita ambil yang kira-kira paling applicable lah, yang paling bisa dimanfaatkan, dan sekarang kan semua sudah pakai software, jadi rata-rata sudah lebih mudah gitu. Nanti kita akan belajar juga kalau di SAP itu apakah benar dia asalnya adalah metode matriks. Nanti kita bisa lihat, dapatkan matriksnya dari SAP itu gimana. Nanti setelah metode ini selesai, nanti kita akan belajar sedikit mengenai pemanfaatan SAP gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau kalian mencoba menyelesaikan gitu ya, struktur statis tak tentu. Soalnya masih sama. Di sini ada jepit, kemudian di sini ada sendi, di sini ada sendi, terus kemudian di sini ada beban Q. Yang berbeda adalah kalau semisal batang ini punya modulus elastisitas dan inersia yang berbeda, gitu ya. Untuk elemen 1 dia modulus dikali inersianya adalah EI, kemudian untuk elemen 2 dia adalah 2EI. Silakan dicoba, tidak perlu dikumpulkan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Saya pengen kalian mencoba untuk diri kalian sendiri, untuk kalian belajar, untuk kalian latihan. Nah, nanti silakan dicoba, nanti pertemuan selanjutnya silakan disampaikan kalau semisal ada yang kesulitan. Gitu. Akan kita bahas kalau misal ada yang kesulitan, ada yang bingung, silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Saya mohon maaf hari ini cuma bisa mengajar sampai tidak bisa penuh gitu. Jadi untuk yang ini silahkan nanti akan saya taruh juga di classroom untuk soalnya dan juga penyelesaiannya yang tadi, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Yang lain sudah paham atau bingung atau gimana? Tadi kan yang tanya Mbak Anyelir kan beberapa kali. Kalau yang lain gimana? Kalau yang dari dijelasin ibunya paham, cuman belum coba untuk ngerjain sendirinya. Ya itu ya. Jadi mestek itu memang harus nyoba sendiri gitu.
untuk confidence kalian sih. Kalau saya ya secara pribadi saya belajar medtech itu kenapa harus nyoba gitu dari saya waktu kuliah itu juga untuk confidence saya sendiri gitu. Kalau saya ngelihat oh kira-kira oh gampang, tapi ketika dikerjain sendiri itu belum tentu gampang gitu. Belum tentu kita tuh lancar gitu ya ngerjainnya. Jadi dicoba, dikerjakan, silahkan. Ini dikerjakan tidak perlu dikumpulkan, nanti minggu depan akan kita bahas gitu. Kalau ada kesulitan silahkan disampaikan dan ditanyakan di minggu depan. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.